Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 13 episode 7. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di permukaan laut yang berkilauan, ekspresi dari Komandan Xia menjadi gelap ketika dia melihat sosok pemuda kurus berdiri di atas air yang ada di depannya. Hal itu membuat sudut mulut dari Komandan Xia sedikit berkedut. Tampaknya dia bermaksud untuk menahan emosinya, tapi pada akhirnya hal itu tidak berhasil dilakukan oleh Komandan Xia, dan jejak keganasan telah muncul di raut wajahnya serta kemarahan yang tidak bisa terlukiskan, seperti akan merobek-robek Lindong menjadi berkeping-keping. Komandan Xia pun pada saat ini mengatakan, "Bocah, taktikmu sangat bagus." Karena pada awalnya Komandan Xia berencana untuk melacak Lindong secara diam-diam. Dia ingin mengumpulkan 10 pimpinan skuadron untuk mengepung Lindong di dalam pertarungan ini. Namun sang Komandan Xia tidak menyangka bahwa metode yang dilakukan Lindong lebih kejam daripada metodenya, karena Lindong langsung bergerak begitu saja dan melenyapkan 7 di antara 10 skuadron yang ada. Dengan cara ini, Lindong telah berhasil memotong bala bantuan dari Komandan Xia. Mendengar ucapan dari sang komandan, Lindong hanya bisa tersenyum tipis. Dia pun kali ini mengatakan, "Bukankah ini karena Komandan Xia telah memaksa tanganku? Jika kamu tidak membuat skema licik yang memungkinkan aku untuk pergi, semua ini tidak akan pernah terjadi. Dan pada akhirnya, kamu hanya menuai apa yang kamu tabur." Mendengar jawaban dari Lindong, Komandan Xia pun menimpali, "Kamu berani ikut campur dalam urusan klan Hiu Iblis Darah? Apa menurutmu aku akan melepaskanmu?" Mendengar hal itu, Lindong pun tertawa dan menjawabnya dengan nada yang cukup lembut, "Oleh karena itu, Komandan Xia, kau tidak bisa menyalahkanku jika aku menjadi orang yang kejam. Karena jika seseorang tidak memiliki kekejaman di laut iblis kekacauan ini, kemungkinan tulang dari seseorang itu akan dimakan sepenuhnya oleh orang lain." Komandan Xia pun hanya bisa menyeringai sebelum menjawab perkataan dari Lindong. "Karena kamu telah memprovokasi klan Hiu Iblis Darah, jangankan tulangmu, bahkan roh Yuanmu akan disiksa berulang kali, supaya dirimu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian." Mendengar ucapan dari Komandan Xia, Lindong pun tertawa lalu mengatakan, "Aku selalu melakukan sesuatu dengan cara yang bersih, secara alami. Tidak akan ada orang yang tahu tentang apa yang telah terjadi di tempat ini selama aku menghabisi kalian semua." Komandan Xia pun menyipitkan matanya, lalu dia mengatakan, "Hanya dengan dirimu." Dan Lindong tersenyum sambil mengangguk, lalu menjawabnya, "Benar, hanya dengan diriku." Setelah berkata seperti ini, Lindong pun segera meraih tutup peti mati kehidupan kematian yang ada di punggungnya. Dan kemudian kaki Lindong menginjak permukaan laut dengan sangat kuat. Hal itu sampai menimbulkan sebuah gelombang yang mengerikan yang menyebar di bawah kaki Lindong. Ketika melihat besi hitam yang ada di tangan Lindong, Komandan Xia pun kali ini sangat kaget. Lalu dia mengatakan, "Tutup peti mati kehidupan kematian? Apa yang telah kau lakukan pada Mulingsan? Mungkinkah kau telah membunuhnya dan merebut penutup peti mati kehidupan kematian itu?" Mendengar hal ini, Lindong merasa jijik dengan Komandan Xia karena komandan itu memiliki cara berpikir yang begitu kejam. Hal itu membuat Lindong pun menjawabnya, "Aku tidak sesat seperti kalian semua. Aku membantu Mulingsan menghabisi kelompok kalian, dan Mulingsan pun meminjamkan benda ini padaku." Pada saat ini tatapan mata dari Komandan Xia mengandung sebuah ketakutan ketika dia melihat penutup peti mati kehidupan kematian yang ada di tangan Lindong. Setelah terdiam beberapa saat, Komandan Xia pun bertanya, "Bocah, jika kamu menyerahkan Mulingsan dan juga tutup peti mati kehidupan kematian, aku akan menjamin bahwa kita tidak akan pernah mengganggumu dan mempermasalahkan tentang hal-hal yang telah kau lakukan sebelumnya. Dan aku pikir seharusnya kamu sudah mendengar tentang bagaimana klan Hiu Iblis Darahku dalam menangani sebuah masalah. Menyinggung kami akan menyebabkan kamu tidak bisa makan ataupun tidur dengan tenang." Lindong pun menggelengkan kepalanya sambil mengatakan,
Maaf, tapi aku menolaknya. Mendengar jawaban dari Lindong, ekspresi brutal pun muncul di raut wajah dari Komandan Xia. Lalu dia berteriak, "Sepertinya kamu hanya akan tunduk dengan paksaan. Bocah, meskipun kamu memiliki penutup peti panti kehidupan kematian, tapi kekuatanmu hanya berada di tahap awal kehidupan mendalam. Sedangkan aku berada di tahap lanjutan kehidupan mendalam. Serta ada 3 orang yang berada di puncak awal dari kehidupan mendalam." Mendengar kata-kata dari Komandan Xia, Lindong pun hanya bisa tertawa pelan. Lalu dia menjawabnya, "Apakah kamu berencana meluncurkan serangan secara diam-diam padaku sambil mengucapkan banyak omong kosong?" Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera mengangkat tutup peti mati kehidupan kematian. Dan tiba-tiba saja Lindong memukulkan dengan keras pada permukaan laut di bawahnya. Segera setelah itu, sebuah riak yang sangat mengamuk buru-buru menyerbu ke lautan. Pada akhirnya, beng beng, hal itu menimbulkan ledakan yang sangat besar dan beberapa orang terbang dengan cara yang sangat menyedihkan. Setelah itu, seteguk darah keluar dari dalam mulut mereka. Dari kelihatannya, orang-orang itu telah terluka parah. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Komandan Xia menjadi sangat gelap dan dingin. Setelah melihat bahwa serangan diam-diamnya telah gagal, dia lakukan pada Lindong. Dengan lambaian tangan, Komandan Xia berteriak, "Serang sekarang juga!" Dan banyak ahli dari klan Hiu Iblis Darah di belakangnya kini telah melesat secara bersamaan, dan mereka akan mengeroyok Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong buru-buru mengambil 2 langkah sebagai tanggapan. Tubuhnya bergerak ke arah samping dan kemudian bersembunyi di balik tutup peti mati kehidupan kematian. Pada akhirnya, banyak serangan kini benar-benar mendarat di tutup peti mati kehidupan kematian dan menyebabkan suara teredam yang dipancarkan. Namun semua serangan itu benar-benar lenyap ketika cahaya hitam telah mengalir dari tutup peti mati itu, yang pada akhirnya serangan besar pun terjadi. Hal itu sampai menimbulkan ledakan yang keras, tapi masih bisa ditahan oleh tutup peti mati kehidupan kematian. Dan tiba-tiba saja kaki dari Lindong pada saat ini menginjak air dengan sangat keras. Hal itu membuat tubuh Lindong melesat dengan cepat menjadi cahaya hijau. Dan dalam sekejap saja, Lindong telah muncul di depan banyak ahli dari klan Hiu Iblis Darah. Tutup peti mati yang ada di tangannya kini telah diayunkan dengan keras oleh Lindong. Hal itu pada akhirnya mendarat dengan keras di tubuh orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah. Mereka yang gagal untuk menghindar akhirnya terkena serangan tanpa ampun dari Lindong, dan tubuh mereka dengan cepat berubah menjadi abu-abu kusam. Kekuatan hidup di dalam tubuh mereka benar-benar telah terputus, dan kali ini mayat-mayat dari klan Hiu Iblis Darah terus-menerus berjatuhan ke lautan. Pada saat ini, Lindong benar-benar terlihat seperti dewa kematian, dan tutup peti mati kehidupan kematian terlihat seperti sabit dewa kematian. Siapapun yang menyentuhnya akan segera mati. Sekali lagi tutup peti mati kehidupan kematian diayunkan ke depan oleh Lindong. Hal itu segera mengenai 2 orang dari klan Hiu Iblis Darah. Dalam sekejap saja, mereka dikirim terbang oleh Lindong. Dan pada saat Lindong hendak maju untuk kembali melakukan serangan, tiba-tiba saja suara angin yang tajam muncul di atas kepala Lindong. Karena ini merupakan sebuah trisula berwarna merah, disertai dengan kekuatan liar dan ganas yang akan menyerang kepala Lindong. Namun dengan cepat, Lindong segera menendang tutup peti mati kehidupan kematian. Hal itu terbang dan bertabrakan dengan trisula yang tajam. Pada akhirnya, bang! Suara yang sangat memekakkan telinga kini telah terdengar ketika tutup peti mati kehidupan kematian berbenturan dengan trisula. Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia melihat Komandan Xia yang sebenarnya telah menyerang dirinya. Dan pada saat ini sang komandan sendiri terpaksa mundur 1 langkah setelah berbenturan dengan tutup peti mati kehidupan kematian. Karena tampaknya Komandan Xia sudah tidak bisa bertahan.
melihat Lindong yang telah membantai anak buahnya. Tatapan mata dari Lindong kemudian melirik pada Komandan Xia. Setelah itu dia mengatakan, kekuatan itu sepertinya cukup bagus. Karena menurut Lindong, Komandan Xia ini bahkan lebih kuat dari Sen 7. Selain itu, sebagai anggota dari suku Iblis Laut, maka tubuh fisiknya juga benar-benar kuat dan lawan seperti ini akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Lindong pun tersenyum pada Komandan Xia, lalu mengatakan, aku akan melawan dirimu nanti. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong memancarkan cahaya hijau dan sayap naga kini telah muncul di punggungnya. Dalam sekejap saja, Lindong pun bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah itu, dia pun kembali masuk dalam kelompok para ahli dari klan Hiu Iblis Darah. Penutup peti mati kehidupan kematian juga telah diayunkan oleh Lindong, dan tanpa mengenal ampun, langsung mengambil nyawa satu persatu dari para anggota klan Hiu Iblis Darah. Menyaksikan pasukannya dibantai, Komandan Xia pun berteriak, bocah jabingan. Setelah itu, Komandan Xia pun bergerak untuk berusaha mengejar Lindong. Tapi kecepatan Lindong sendiri saat ini benar-benar lebih cepat daripada Komandan Xia. Setiap kali Komandan Xia sampai di tempat Lindong, maka Lindong sudah merenggut satu nyawa dari anggota klan Hiu Iblis Darah. Dan situasi pertempuran ini menjadi sedikit lucu karena Lindong menyerang dan membunuh sendirian, sementara Komandan Xia mengejar di belakangnya. Namun tetap saja Komandan Xia tidak berdaya ketika menyaksikan mayat-mayat yang berjatuhan satu persatu dari klan Hiu Iblis Darah. Dalam 10 menit, pembantaian yang dilakukan Lindong pun berakhir. Dan pada saat ini, seluruh anggota dari klan Hiu Iblis Darah benar-benar berubah menjadi mayat yang mengambang di atas lautan. Dan yang tersisa hanyalah Komandan Xia serta 3 pimpinan skuadron kecil yang pada saat ini melayang di udara. 3 pimpinan skuadron kecil ketika menyaksikan adegan ini membuat wajah mereka menjadi sangat pucat. Lalu mereka berkata, bocah itu adalah orang gila. Karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka menyaksikan kekejaman seseorang di depan mata mereka sendiri. Hanya dalam waktu 10 menit, seluruh anggota dari klan Hiu Iblis Darah benar-benar telah diubah menjadi mayat. Namun di sisi lain, wajah dari Lindong masih terlihat acuh tidak acuh. Dia pun melirik darah yang ada di tutup peti mati kehidupan kematian di tangannya. Setelah itu, Lindong melihat ke arah Komandan Xia sambil berkata, aku telah mengatakan kepada dirimu untuk tidak memaksaku turun tangan. Jika kamu kejam, maka aku lebih kejam darimu. Komandan Xia pun melihat mayat-mayat yang bergelimpangan di lautan. Kemarahan di matanya yang tadinya melonjak pada saat ini menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, Komandan Xia mengangkat kepalanya. Dengan mata yang sudah merah, dia menatap Lindong sambil mengatakan, bocah, apakah kamu sudah puas membunuh? Lindong pun segera mengangkat tutup peti mati kehidupan kematian dan diarahkan pada Komandan Xia sambil mengatakan, sekarang adalah giliranmu. Mendengar hal itu, Komandan Xia pun segera menjawabnya, jika kamu sudah puas dalam membunuh, kamu sekarang bisa pergi untuk menemani mereka ke neraka. Setelah mengatakan hal ini, cahaya merah yang sangat mengerikan tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Komandan Xia. Hal itu segera berubah menjadi hiu berwarna merah yang besar di belakangnya. Hiu ini dalam sekejap saja membuka mulut besarnya dan kemudian memiliki kekuatan hisap yang sangat mengerikan. Dan mayat-mayat yang telah mengambang di lautan pada akhirnya dimakan oleh hiu besar itu. Gigi tajam dari hiu besar benar-benar merobek mayat-mayat dari anggota klan Hiu Iblis Darah. Dan pada saat ini, darah segar pun mengalir ke dalam tubuh dari Komandan Xia. Dalam sekejap saja, cahaya merah yang ada di tubuh sang komandan telah berubah menjadi sangat kental ketika mayat-mayat yang dikunyah ditelan oleh hiu besar itu. Dan riak energi yang cukup aneh kini juga telah menyebar di tubuh Komandan Xia. Secara perlahan, sang komandan pun segera mengangkat kepalanya. Tatapan matanya yang sudah merah melihat ke arah Lindong. Sambil tersenyum, dia pun mengatakan,
Aku telah merasakan kengerian sebelum kematian para anggotaku, dan mereka menginginkanku untuk menggigit setiap inci daging yang ada di tubuhmu. Lindong yang telah membawa tutup peti mati kehidupan kematian, ekspresinya masih sangat tenang ketika melihat perubahan pada Komandan Xia, dan Lindong bisa mendeteksi bahwa aura di dalam tubuh Komandan Xia pada saat ini telah berubah menjadi jauh lebih brutal dan juga lebih kejam. Sepertinya setelah melahap mayat dari teman-temannya, hal itu telah memperkuat kekuatan dari sang komandan. Melihat kejadian ini, Lindong pun bergumam, sungguh klan yang aneh. Ini adalah pertama kalinya aku melihat teknik untuk memperkuat diri sendiri dengan melahap mayat dari rekannya. Niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan kini telah terpancar jelas dari raut wajah Komandan Xia ketika dia melihat Lindong lalu berkata, "Bocah, ini disebut jatuh ke dalam jebakan yang telah kamu gali sendiri. Serahkan nyawa kecilmu itu sekarang juga." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Komandan Xia berubah menjadi kilatan cahaya dan kemudian melesat lurus ke arah Lindong dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, karena pada saat ini peningkatan kecepatan dari Komandan Xia telah melonjak berkali-kali lipat setelah dia melahap mayat dari teman-temannya. Sebuah trisula berwarna merah kini juga telah digunakan oleh Komandan Xia untuk segera mengenai kepala Lindong. Namun yang dilakukan oleh Lindong hanya tertawa, dan dia segera meraih tutup peti mati kehidupan kematian dengan kedua tangannya, dan energi Yuan di dalam tubuh Lindong ini dilonjakkan seperti air yang banjir. Dalam sekejap saja, cahaya hitam telah muncul dari tutup peti mati kehidupan kematian. Setelah itu bertabrakan dengan keras pada trisula yang diluncurkan Komandan Xia, dan akhirnya beng! Dari tabrakan ini menimbulkan sebuah gelombang ledakan yang sangat besar. Bahkan suara bergemuruh juga bisa terdengar dari kejauhan. Lindong sendiri sekarang telah berdiri di permukaan laut ketika cahaya hitam melonjak di tutup peti mati kehidupan kematian di tangannya, dan secara langsung menghalangi gelombang ledakan dari benturan kekuatan ini. Karena sebenarnya dengan kekuatan Lindong saat ini, dia sudah mampu menandingi seorang ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Apalagi ditambah dengan harta karun yang sangat kuat seperti tutup peti mati kehidupan kematian, membuat Lindong menjadi sangat sulit dihadapi oleh seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan biasa. Lindong pun segera tersenyum ke arah Komandan Xia sambil mengatakan, "Meskipun kamu telah melahap mayat dari teman-temanmu, tapi kekuatanmu hanya sekecil ini." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun menyentakkan kakinya di permukaan laut dan tubuhnya melesat dengan cepat sambil membawa tutup peti mati kehidupan kematian yang berisi cahaya hitam yang mematikan. Kini telah diarahkan Lindong pada Komandan Xia. Ketika melihat pergerakan dari Lindong, tatapan mata dari Komandan Xia menjadi terlihat sangat ganas. Dia pun pada saat ini segera mengeluarkan energi Yuan secara gila-gilaan dari dalam tubuhnya dan kembali menggunakan trisula yang ada di tangannya untuk melakukan serangan ganas ke arah Lindong. Pada akhirnya, beng, tutup peti mati kehidupan kematian dan juga trisula kini bertabrakan di udara dan kembali menimbulkan gelombang ledakan. Pada saat ini, tubuh dari Lindong dan juga Komandan Xia benar-benar melakukan bentrokan di udara. Ekspresi dari Komandan Xia sendiri sudah sangat jelek ketika dia menyadari bahwa posisinya telah terjatuh dalam keadaan yang tidak menguntungkan, karena kekuatan pertempuran Lindong tampaknya lebih tinggi dari kekuatan permukaan yang dia tunjukkan. Apalagi hal itu ditambah dengan kekuatan dari tutup peti mati kehidupan kematian. Tidak lama kemudian dalam bentrokan ini tubuh dari Lindong tersentak, sementara tubuh dari Komandan Xia sendiri juga telah mundur beberapa langkah. Sebuah energi hitam dari tutup peti mati kehidupan kematian membuat Komandan Xia terlihat panik dan juga ketakutan. Komandan Xia segera mengatakan, "Bocah, apakah kamu hanya akan mengandalkan tutup peti mati kehidupan kematian untuk bertindak perkasa di hadapanku?" Mendengar hal ini, Lindong pun segera tersenyum dan dia mulai melakukan ejekan. Komandan Xia
Mungkinkah kamu akan menangis di dalam pertempuran yang adil? Sejak kapan klan hiu iblis darah menjadi orang yang akan adil di dalam pertarungan? Apakah kamu tidak berpikir untuk kembali mengumpulkan sekelompok orang demi mengepung dan juga menyerangku? Provokasi dari Lindong itu membuat wajah dari Komandan Xia menjadi sangat marah. Lalu dia berteriak, "Bocah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa komandan ini tidak bisa menghabisimu sendirian? Kamu jangan pernah berpikir bahwa hanya dirimu satu-satunya di tempat ini yang memiliki harta karun Yuan murni." Setelah mengatakan hal ini, Komandan Xia pun segera mengepalkan tangannya, dan kemudian sebuah kotak giok berwarna merah segera muncul. Dalam sekejap, sang komandan membuka kotak giok itu, dan sebuah item berwarna merah darah yang cukup besar kini segera keluar dari dalam kotak. Sementara aura jahat yang sangat mengejutkan juga telah tersebar dari item ini. Tatapan mata dari Lindong menjadi sedikit fokus ketika dia melihat item yang berwarna merah darah dikeluarkan oleh Komandan Xia. Dan tampaknya item itu adalah gigi yang sangat tajam. Sementara aura gelap yang tidak terlukiskan juga telah menutupi permukaan dari item ini. Komandan Xia segera tersenyum ke arah Lindong. Tatapan matanya berubah menjadi gelap. Lalu dia pada saat ini mengatakan, "Ini adalah gigi hiu iblis dari klan hiu iblis darahku. Bocah, kamulah yang telah memaksaku menggunakan item ini." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Komandan Xia melihat pada 3 komandan skuadron yang kemudian berkata, "Lakukan persembahan pengorbanan darah untuk gigi iblis." Mendengar hal ini, ekspresi dari 3 komandan skuadron segera berubah. Namun mereka tidak bisa berbuat apapun dan hanya menggigit ujung lidah mereka. Pada akhirnya 3 esensi darah kini telah mereka keluarkan dan mendarat pada gigi hiu iblis. Ketika mendapatkan kiriman esensi darah, ketajaman dari gigi iblis itu menyebabkan ruang yang ada di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda untuk terdistorsi. Di sisi lain, ekspresi dari wajah 3 komandan skuadron yang telah memberikan pengorbanan darah pada saat ini telah berubah menjadi cukup pucat. Sementara aura di dalam tubuh mereka juga terlihat kelelahan karena tampaknya seseorang harus membayar harga yang sangat mahal untuk bisa mengaktifkan apa yang disebut dengan gigi hiu iblis. Tatapan mata dan Lindong benar-benar menajam. Lalu dia berkata, "Orang ini sebenarnya juga memiliki harta karun Yuan murni. Aku tidak menyangka bahwa Komandan Xia akan memiliki kartu traf seperti itu." Mendengar ucapan dari Lindong, yang di dalam tubuh Lindong pun segera mengatakan, "Itu hanyalah harta karun Yuan murni kelas rendahan." Namun Lindong, kamu harus berhati-hati. Mendengar ucapan Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena Lindong sadar Komandan Xia ini berada di tahap lanjutan dari kehidupan yang mendalam. Setelah mendapatkan bantuan dari harta karun Yuan murni, maka kekuatannya akan melonjak dan cukup merepotkan untuk berurusan dengannya. Maka Lindong juga tidak akan meremehkan kekuatan dari Komandan Xia. Di sisi lain, Komandan Xia pun tersenyum pada Lindong. Lalu dia mengatakan, "Awalnya aku tidak ingin mengaktifkan harta ini, tapi sayangnya kesombonganmu benar-benar membuatku sangat marah. Bukan sesuatu yang memalukan jika pada akhirnya kamu mati di tanganku hari ini." Komandan Xia segera mengeluarkan cahaya merah dari dalam tubuhnya yang pada saat ini segera mengalir dengan cepat menuju gigi hiu iblis. Setelah mendapatkan pasokan dari energi Yuan milik Komandan Xia, sekarang gigi hiu iblis telah membengkak dengan cara yang sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, hal itu berubah menjadi gigi raksasa yang pada saat ini memancarkan aura yang sangat jahat dan juga mengerikan. Sang komandan yang sudah sangat marah, dia tiba-tiba saja berteriak, "Matilah kau!" Pada saat berikutnya, gigi raksasa itu berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat dengan cepat menuju ke arah Lindong. Ketika menyaksikan hal ini, Lindong tidak berani bersantai lagi. Tangannya segera mencengkeram tutup peti mati kehidupan dengan erat. Sebelum pada akhirnya, Lindong tersenyum dan dia mengatakan, "Tutup peti mati kehidupan kematian
meskipun kamu bukan milikku, tapi kali ini kamu harus menunjukkan kekuatan aslimu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya, dan hal itu dituangkan oleh Lindong ke dalam tutup peti mati kehidupan kematian yang ada di tangannya. Ketika mendapatkan pasokan dari energi Yuan milik Lindong, sekarang pola-pola hitam pada tutup peti mati kehidupan kematian menjadi sangat cerah, dan gelombang demi gelombang kematian juga telah terpancar darinya. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya kedua tangan Lindong mencengkram erat-erat tutup peti mati kehidupan kematian. Dia mengambil langkah maju dan mengangkat tutup peti mati itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Setelah itu memberikan tebasan yang bercampur kemarahan. Pada akhirnya langit di tempat ini berubah menjadi sangat gelap ketika Lindong mengayunkan tutup peti mati kehidupan kematian. Dan energi kematian yang sangat hitam kini segera menyapu keluar dengan cara yang liar dan kejam. Sebuah pilar cahaya berwarna hitam yang seolah-olah muncul dari neraka kini segera melesat ke udara, dan dengan keras hal itu bertabrakan dengan gigi hiu iblis. Dalam sekejap saja langit dan bumi di tempat ini berubah menjadi sangat sunyi, sementara lautan yang terdiam juga telah berubah menjadi liar dan ganas. Sebuah ledakan yang keras pun terdengar di tempat ini, dan hal itu disertai dengan hujan badai yang sangat menakutkan. Karena ini semua akibat benturan dari kekuatan tutup peti mati kehidupan kematian dengan gigi hiu. Cahaya hitam dan juga cahaya merah masing-masing telah menempati setengah langit. Dari tempat ini, gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat mengerikan juga telah menyebar dengan cukup liar di atas lautan. Bentrokan dari dua energi yang sangat menakutkan tidak berlangsung cukup lama, karena sinar cahaya tiba-tiba saja kini telah menembak dengan keras. Dalam sekejap saja cahaya merah yang merupakan aura dari gigi hiu iblis pada saat ini benar-benar runtuh ketika diterjang oleh cahaya hitam. Dan hal itu tersebar dengan cara yang cukup mengejutkan. Tidak lama kemudian, tubuh dari Komandan Xia juga telah terlihat. Wajahnya kali ini dipenuhi dengan keterkejutan dan juga ketakutan, karena Komandan Xia tidak bisa membayangkan bahwa dirinya akan benar-benar dikalahkan begitu cepat. Setelah menggunakan harta karun Yuan murni, Komandan Xia telah meremehkan kekuatan Lindong dan juga meremehkan kekuatan dari tutup peti mati kehidupan kematian. Meskipun gigi hiu iblis dan juga tutup peti mati kehidupan kematian merupakan harta karun Yuan murni, jelas kekuatan dari tutup peti mati itu sendiri jauh melampaui gigi hiu iblis milik Komandan Xia. Pada saat menyaksikan adegan ini, tubuh dari sang komandan segera berbalik dan dia kabur dengan cepat, karena pada saat ini sang komandan sadar bahwa dirinya tidak akan mampu bertarung melawan Lindong. Setelah menyaksikan kekejaman Lindong, sang komandan merasa bahwa Lindong tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Namun Lindong yang menyaksikan Komandan Xia melarikan diri, ekspresi acuh tidak acuh terungkap di raut wajahnya. Lalu dia mengatakan, mungkin sudah terlambat berpikir untuk kabur saat ini, karena Lindong benar-benar tidak akan membiarkan orang seperti Komandan Xia bisa melarikan diri. Jika sampai hal itu terjadi, maka masalah yang lain kemungkinan akan segera datang pada Lindong. Dan karena Lindong ingin menghindari masalah, maka dia akan melenyapkan Komandan Xia. Lindong yang tidak ingin basa-basi lagi segera mengayunkan tutup peti mati kehidupan kematian yang ada di tangannya, dan sebuah cahaya hitam seukuran ibu jari kini segera melesat menuju arah dari Komandan Xia. Hal itu membawa aura kematian yang sangat tebal yang terpancar dari dalam cahaya hitam. Dan aura kematian seperti ini biasanya hanya dimiliki oleh seseorang yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam. Namun Lindong berhasil mengeluarkannya dengan kekuatan dari tutup peti mati kehidupan kematian. Dan hal itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Ketika melihat adegan ini, ekspresi raut wajah dari Komandan Xia berubah menjadi sangat jelek. Dan sambil melihat cahaya hitam yang melesat ke arahnya, sang komandan pun berteriak, "Bocah nakal, kita bisa mendiskusikan berbagai hal dengan cukup baik." Karena pada saat ini Komandan Xia benar-benar panik ketika dirinya mendapatkan kiriman serangan cahaya hitam dari Lindong.
Namun Lindong benar-benar mengabaikan teriakan dari Komandan Xia, dan akhirnya cahaya hitam itu benar-benar akan mengenai tubuh dari Komandan Xia. Dalam sekejap saja, Komandan Xia segera melonjakkan energi Yuan di dalam tubuhnya. Hal itu membuat kulit dari Komandan Xia berubah menjadi sisik berwarna merah darah. Karena ini merupakan pertahanan terkuatnya. Namun cahaya hitam yang dikirimkan oleh Lindong benar-benar mengabaikan pertahanan seperti itu, dan tanpa ampun menghantam tubuh dari Komandan Xia. Pada akhirnya, hal itu segera menembus dadanya. Ketika melihat serangan ini, tubuh dari Komandan Xia membeku untuk beberapa saat. Dia perlahan menundukkan kepalanya, dan ekspresi di raut wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Karena pada saat ini, Komandan Xia melihat lubang hitam telah muncul di dadanya. Darah segar pun kini telah keluar dari dalam sana dan berubah menjadi hitam abu-abu. Komandan Xia juga bisa merasakan sebuah gelombang kematian telah menyerang tubuhnya, dan dengan cepat sepertinya akan memutuskan kekuatan hidup dari dirinya. Tangan dari Komandan Xia segera mengusap darah hitam yang ada di dadanya. Penglihatan di matanya juga telah berubah menjadi gelap. Lalu berkata, kenapa ini sebenarnya? Karena Komandan Xia tidak pernah bisa membayangkan dia akan benar-benar dibunuh oleh seorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam. Melihat adegan ini, Lindong pun kemudian mengatakan dengan lembut, Komandan Xia, ini semua dipaksakan olehmu. Mendengar ucapan dari Lindong, Komandan Xia pun mengatakan, bocah, klan hiu iblis darahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan hal ini, kekuatan hidup dari Komandan Xia benar-benar telah menghilang, dan tubuhnya kali ini menjadi kaku. Auranya sendiri dengan cepat memudar, karena Komandan Xia sebenarnya telah benar-benar mati, dan dia sekarang menjadi mayat yang telah mengambang di lautan. Tatapan mata dari Lindong masih terlihat acuh tidak acuh ketika melihat mayat dari Komandan Xia telah mengambang di lautan. Dan pada saat ini, Lindong masih memegang penutup peti mati kehidupan kematian di tangannya. Mau tidak mau, Lindong pun memujinya dengan tenang, karena kekuatan penghancur dari tutup peti mati ini benar-benar sangat besar. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih kuat dari kuali langit yang terbakar sebelum mengaktifkan gerbang pembakar langit. Karena jika energi kematian di dalamnya menyerang tubuh seseorang, bahkan seorang ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, akan berakhir dengan kematian total. Dan energi kehidupan yang ada di dalam tubuh dari seorang di tahap kehidupan mendalam akan kehilangan semua sifat pemulihannya menghadapi erosi dari energi kematian. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong melihat pada 3 komandan skuadron yang pada saat ini mereka bertiga masih melayang di udara. Lindong pun berbicara dengan acuh tidak acuh. Sekarang giliran kalian harus menemani orang itu. Mendengar hal ini, raut wajah dari 3 komandan skuadron menjadi sangat pucat, dan mereka pun buru-buru berteriak, ayo cepat kita kabur. Dalam sekejap saja, tubuh mereka bertiga berubah menjadi cahaya dan meninggalkan tempat ini. Namun Lindong masih dengan tenang melihat 3 individu itu telah kabur dengan cara yang terpisah. Tidak lama kemudian, Lindong kembali mengaktifkan kekuatan dari tutup peti mati kehidupan kematian, dan 3 cahaya hitam kini benar-benar dikeluarkan dari tutup peti mati kehidupan kematian yang langsung menyusul 3 individu itu. Kecepatan dari 3 cahaya hitam abu-abu benar-benar sangat mengerikan. Dalam sekejap saja mengenai tubuh dari 3 komandan skuadron, dan kekuatan hidup mereka kini telah benar-benar terputus sebelum pada akhirnya tubuh mereka bertiga menjadi mayat yang jatuh ke lautan. Lindong pun mengamati sekitar tempat ini sebelum pada akhirnya dia melirik pada mayat-mayat yang telah mengambang di lautan. Dan Lindong kemudian mengatakan semuanya telah dieliminasi. Tidak lama kemudian kuali langit yang terbakar di lengan baju Lindong bergetar sedikit, dan Mulingsan pun berubah menjadi sinar cahaya yang keluar dari dalamnya. Ketika Mulingsan melihat pemandangan ini, tatapan matanya segera melihat ke arah Lindong. Dia tersenyum lalu mengatakan, kakak Lindong, kamu benar-benar kuat.
Sambil menepuk tutup peti mati kehidupan kematian, Lindong tertawa dan mengatakan, "Ini semua berkat bantuan dari tutup peti mati kehidupan kematianmu." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera melemparkan tutup peti mati kehidupan kematian ke arah Mulingsan. Meskipun sebenarnya Lindong sangat menginginkan harta seperti ini, namun Lindong juga tidak memiliki keinginan untuk merebutnya dari tangan Mulingsan. Karena salah satu alasan Lindong tidak mau melakukan hal itu, dia merasa jijik dengan tindakan seperti itu. Dan alasan yang lainnya, Lindong bisa merasakan bahwa tutup peti mati kehidupan kematian ini memiliki banyak segel di atasnya. Dan segel-segel ini ditempatkan oleh beberapa ahli dari klan Paus Sage Abadi. Jika sampai Lindong merebutnya, kemungkinan besar dia akan dalam masalah. Mulingsan yang sambil menerima tutup peti mati kehidupan kematian, dia tertawa lalu berkata pada Lindong, "Hehe, kakak Lindong, tutup peti mati kehidupan kematian ini satu set dengan peti mati kehidupan kematian. Oleh karena itu, orang-orang di klanku melihatnya sebagai benda yang sangat penting. Jika tidak, maka hari ini pasti aku akan memberikannya padamu." Lindong pun cukup terkejut dengan kata-kata tidak masuk akal dari Mulingsan. Karena jika para tetua dalam klan Paus Sage Abadi mendengar ucapan Mulingsan, kemungkinan mereka akan sangat marah. Sementara Lindong pada saat ini cukup kagum karena hanya tutup dari peti mati saja sudah sangat kuat. Di sisi lain Lindong bertanya-tanya betapa menakutkannya jika hal itu digabungkan dengan peti mati kehidupan kematian. Harta karun seperti ini benar-benar telah melampaui tingkat tinggi dari harta karun Yuan murni. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum lalu mengatakan, "Aku sebenarnya juga telah mendapatkan sesuatu." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Lindong melihat ke udara. Di sana ada gigi hiu berwarna merah yang telah mengambang. Karena itu sebenarnya adalah gigi hiu iblis yang telah digunakan oleh Komandan Xia. Lindong pun segera memberikan isyarat dengan tangan dan gigi hiu iblis itu segera terbang ke arahnya. Pada saat ini benar-benar telah mendarat di tangan Lindong. Dan aura jahat dari gigi hiu iblis ini sebenarnya membuat Lindong segera mengangkat alisnya. Di sisi lain, Mulingsan pun kemudian berkata, "Kakak Lindong, itu adalah harta karun Yuan murni dari klan Hiu Iblis Darah. Kekuatannya mungkin besar, tapi hal itu masih tidak bisa dibandingkan dengan tutup peti mati kehidupan kematianku." Lindong pun hanya bisa terdiam. Sementara Mulingsan, dia kembali berkata, "Ada desas-desus bahwa gigi hiu iblis ini harus melahap esensi darah seseorang ketika ingin mengaktifkannya. Kakak Lindong, kamu harus berhati-hati ketika ingin menggunakan harta ini." Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia telah melihat sendiri apa yang disebut dengan pengorbanan darah ketika mengaktifkan gigi hiu iblis. Dan menurut Lindong, harga menggunakan benda seperti ini memang cukup besar karena seseorang harus menyakiti diri sendiri sebelum menyakiti orang lain. Dan di masa depan, jika Lindong ingin menggunakan harta ini, maka dia harus berhati-hati. Lindong pun segera membalikkan tangannya dan dia menyimpan gigi hiu iblis. Setelah itu, Lindong mengamati area di tempat ini lalu berkata pada Mulingsan, "Baiklah, kita harus segera meninggalkan tempat ini." Mulingsan pun menganggukkan kepalanya dan tanpa basa-basi lagi, Lindong serta Mulingsan segera bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Setelah kepergian mereka berdua, wilayah laut di tempat ini kembali menjadi sangat sepi. Dan salah satu bukti bahwa telah terjadi pertempuran yang sangat mengejutkan di tempat ini adalah lusinan mayat yang telah mengambang di permukaan laut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah perjalanan selanjutnya dari Lindong kali ini menjadi mulus setelah dia menghabisi orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah? Ataukah Lindong malah akan bertemu dengan masalah lain? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.